Oke, bentar ya. Iya, aman aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Agna Thorik atau biasa dipanggil Thorik. Karena beberapa hal saya berhalangan hadir di rangkaian acara REDS 2026 kemarin. Tapi tenang aja, karena di sini sekarang saya bersama dengan teman satu angka saya yaitu Rakan. Dan di sini saya akan ngobrolin tentang keseruan rangkaian acara REDS 2026 kemarin. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih pengalamannya sendiri. Kemarin tuh rangkaian Reds-nya tuh ngapain aja sih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rakan Dwi Putra, NIM saya H3401251124. Jadi hari kemarin itu adalah hari kedua rangkaian dari REDS yaitu SAL atau Suharjo Agribusiness Lecture. Nah, rangkaian acaranya itu yang pertama tentunya ada opening ya, pembukaan oleh MC. Setelah itu ada perkenalan sivitas agribisnis berupa dosen dan juga tenaga pendidik. Nah, dosennya sendiri itu dari kepala departemen, sekretaris, terus dari divisi kebijakan, terus ada dari divisi bisnis dan kewirausahaan. Lalu ada tenaga kependidikan. Nah, setelah perkenalan itu ada pengukuhan CEO Agribisnis 62, itu di mana Alban dilantik sebagai CEO Agribisnis 62 yang akan membersamai kita selama 3 tahun ke depan. Nah, setelah itu ada kuliah umum yang disampaikan oleh guru besar FEM IPB, yaitu Profesor Bayu Krisnamurti. Nah, Prof. Bayu ini menjelaskan tentang arti growing di agribisnis itu sendiri. Terus dia juga menjelaskan filosofi makna dari logo agribisnis growing the future. Kan di samping tulisan agribisnis growing the future itu ada seperti sebuah gambar kan. Nah, gambar Oke. itu adalah gambar suligar. Nah, suligar ini merepresentasikan eh, kita itu sebagai sebuah bunga kelapa yang sedang tumbuh sehingga ketika kita lulus kita menjadi tunas yang siap untuk eh, istilahnya memberikan manfaat bagi banyak orang. Selain itu, Prof. Bayu juga menjelaskan tentang pentingnya sebagai mahasiswa itu memandang sebuah masalah besar itu bukan sebagai komplain gitu, tapi sebagai peluang yang besar karena kita sebagai sivitas agribisnis. Nah, terus habis itu ada sesi ice breaking juga. Nah, fun fact-nya kita juara 1 sebagai angka Wih, 1. keren banget tuh. Iya, keren banget emang. Habis itu ada sesi alumni talk. Nah, di sini kita diberikan pandangan yang lebih mendalam gitu tentang, kan ada 3 prospek kita ya ketika lulus. Itu Oke. ada kewirausahawan, terus ada profesional dan konsultan. Nah, sesi alumni talk ini yang pertama ada dari Kak Randy. Nah, Kak Randy ini adalah kepala divisi dari kapital dari human capital yang ada di BNI kalau nggak salah. Nah, Kak Randy ini menjelaskan persiapan-persiapan kita untuk meniti karir yang lebih baik. Setelah itu dia juga menjelaskan pentingnya konsistensi, lalu bagaimana penyeleksian HRD itu seperti apa bagi para fresh graduate. Nah, seperti itu. Lalu ada dari Kak Helmi. Nah, Kak Helmi ini adalah konsultan juga. Nah, dia menjelaskan bagaimana sih jadi konsultan itu khususnya di asuransi keuangan atau asuransi finansial. Nah, setelah itu sesi yang terakhir itu ada dari founder EcoSkin. Nah, Oke. ini tuh menjelaskan karena kan kita di semester 1 telah mempelajari sistem usaha agribisnis ya, Iya, yang iya. pertambahan rantai nilai itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebuah daun pandan itu nilai jualnya bisa meningkat ketika dijadikan suatu produk yang natural, yaitu EcoSkin pandan. Nah, terus Kak founder EcoSkin-nya sendiri itu yaitu Kak Primata menjelaskan
kalau kita itu harus berani memulai, seperti itu. Lalu ada sesi closing. Nah, Oke. gitu. Nah, mungkin dari cerita lu ini gue ada beberapa hal nih yang penasaran dan pengen ditanyain. Mungkin dari formalnya dulu, kemarin kan materi tentang agribisnis pangan rakyat ya. Hmm. Nah, dari materi ini tuh, hal apa sih yang paling teringat atau paling menginspirasi lu di materi pangan dari materi agribisnis pangan rakyat ini? Ada nggak sih hal yang paling menarik atau isu utama yang dibahas di materi kemarin? Ada, karena isu kemarin itu menjelaskan tentang bahwa di tahun 2050 itu akan ada pertambahan populasi di dunia ini, yaitu manusia itu jumlahnya bisa mencapai 9,7 miliar. Nah, kita sebagai sivitas agribisnis memandang itu sebagai peluang yang begitu besar. Karena pangan itu bukan hanya sebuah komoditas, melainkan kebutuhan utama bagi manusia. Karena jika tidak makan, tentu bisa menyebabkan kematian kan. Ya, Nah, karena itu agribisnis pangan dan faktanya ya, 120 juta masyarakat Indonesia itu mata pencariannya bergantung pada agribisnis, meskipun mungkin sebagian mereka tidak tahu kalau itu termasuk agribisnis, seperti perikanan, peternakan, pertanian, dan juga agribisnis ini menjadi penyumbang GDP terbesar, yaitu mencapai 11 triliun, bisa dibilang sekitar 30%-an lah di tahun ini, seperti itu. nah, Dan itu menarik banget sih. menarik banget ya. Habis itu kan dari sesi alumni. Nah, dari ketiga sesi alumni ini, ada nggak sih cerita atau tips yang menurut lu tuh paling relate buat kita yang masih ada di awal semester nih? Nah, ada itu tips dari co-founder dari founder EcoSkin sendiri itu, yaitu Kaprimata. Dia menjelaskan untuk memulai sebagai wirausahawan, tentunya kita butuh modal kan. Oke. Nah, Kaprimata ini dia membangun wirausahawan ini modalnya didapatkan dari lomba-lomba bisnis. Oh, Nah, jadi kita itu sebagai mahasiswa tentunya kita kan punya cara berpikir kritis yang begitu tajam kan ya. Nah, iya. itu tuh kita bisa salurkan melalui lomba bisnis. Kita coba aja terus ya kan. Nah, nanti dari lomba-lomba itu tentunya pasti adalah satu dua yang menang maka. Nah, dari uangnya itu bisa kita putar untuk wirausaha. Nah, selain itu ketiga alumni ini menjelaskan pentingnya konsistensi, lalu pentingnya confidence, dan juga pentingnya integritas. Nah, karena pintar aja gak cukup, kalau kita nggak konsisten, itu kita bakal ketinggalan dengan yang kerja keras. Oke. Nah, lalu confidence, karena begitu relasi itu dibangun dari rasa percaya diri kan untuk berkomunikasi dengan orang. Kalau kita nggak ada confidence, ya kita bakal susah meniti karir ya. Seperti itu sih. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dan ringan-ringan aja. Kemarin kan ice breaking dan kabarnya kelompok kita ini juara satu ya. Nah, kemarin tuh Hmm. ice breakingnya tuh gamesnya ngapain sih dan seseru apa gitu ice breaking? Kemarin itu seru banget, apa, ice breaking-nya itu meriah banget. Jadi kita itu setiap AK itu harus menebak harga komoditas pangan. Mm-mm. Contohnya itu beras medium, terus bawang putih, ataupun cabai. Nah, AK kita 4 kali menjawab benar. Nah, makanya kita juara. Mantap. Nah, mungkin baik segitu doang sih yang pengen aku tanyain dan mungkin sekian obrolan dan recap dari Reds 2026 kita kemarin dan terima kasih kepada Rakan karena sudah meluangkan waktunya dan dari Rakan juga informasinya bagus banget dan ngebantu gambaran apa aja sih yang ada di rangkaian Reds 2026 kemarin. Dan sekali lagi terima kasih Rakan dan saya Muhammad Agnatorik dan teman saya Rakan. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Rakan. wabarakatuh. Oke, Udah, udah. Makasih banyak ya. oke. Gua keluar nih ya.